Guys, kemarin saya barusan posting di Thread. Seperti biasa, Thread itu adalah tempat saya untuk posting, untuk ngetes idea. Dimana kalau misalkan di situ cukup rame engagementnya, maka saya bikin videonya seperti ini. Oke, posting saya cukup menarik. Karena kemarin saya posting, buat kamu yang sering ngomong, rezeki sudah diatur Tuhan. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, kamu tahu dari mana? Seperti itu. Yang kedua adalah, kalau sudah diatur Tuhan, emang berapa angkanya yang sudah dialokasikan Tuhan untuk kamu? Titik. Dah, gitu aja. Nah, ada beberapa hal yang memang saya ingin tahu, penasaran gitu ya. Kalau dikasih konten seperti ini tuh responnya seperti apa? Nah, ada orang-orang yang menjawab, saya taunya dari agama saya, dari ajaran saya, dari ayat sekian-sekian-sekian, jumlahnya unlimited dan sebagainya gitu. Tapi ada beberapa orang yang habis itu marah-marah. Lu gak percaya Tuhan, lu menghina keyakinanku. Banyak banget kayak begitu. Oke, nah ada beberapa POV yang pengen saya highlight di video kali ini. Yang pertama, kalau kita melihat seperti itu, sebenarnya satu, tidak ada konteks yang jelas dari statement saya. Memang sengaja didesain tanpa konteks. Nah, kalau tanpa konteks, berarti kan pertanyaannya tahu dari mana? Simple, jawab aja tahu dari mana. Tahu dari agama, tahu dari ayat, tahu dari apa? Selesai. Jumlahnya berapa? Belief Anda berapa? Kalau misalnya unlimited, sebutin unlimited. Selesai. Tidak ada urusan menghina. Sampai saya bertanya, ini menghina ini munculnya dari kata yang mana? Saya tidak pernah menghina. Saya tidak pernah menjelekkan. Saya cuma bertanya, tahu dari mana? Titik. Ya kan? Sehingga munculnya kata-kata ini dari mana? Munculnya asumsi bahwa ini menghina dan yang lain-lain ini dari mana? Nah, menariknya cara kerja otak adalah ketika tidak dikasih sebuah konteks yang jelas, otak akan mencari konteks baru. Nah, harapan saya sebenarnya dalam sebuah diskusi sebenarnya adalah ketika tidak memiliki konteks yang jelas, maka Anda simpelnya tinggal bertanya, ini konteksnya apa? Kan nggak jelas nih. Kalau nggak jelas kan tinggal nanya, ini konteksnya apa? Dan itu selesai sebenarnya. Tapi banyak orang tidak bertanya konteksnya apa, tetapi yang mereka lakukan adalah memberi konteks sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sudah memberi konteks sendiri kan ini jadi statementmu, bukan statement saya sebenarnya. Atau, ya kalau konteks yang diberikan benar, kalau konteksnya salah kan Anda malah salah. Ada yang bilang malah, sombong banget lu ngomong kayak begini-begini. Sombongnya di mana? Saya tanya begitu. Kalau kamu memberi konteks milikmu sendiri, terus ngata-ngatain saya sombong, bukankah kamu malah memfitnah saya? Nanggap ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ketika kita berdiskusi di sosial media. Saya pengen mengajarkan bahwa di sini itu sedikit critical thinking, bahwa kalau nggak jelas, Anda better nanya. Karena kalau Anda ngejudge, berarti Anda memberikan isi kepala Anda ke diskusi itu. Padahal bukan itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya Anda mencari konteks sendiri, karena nggak ada konteks nih, otak kita nggak biasa tidak ada konteks, maka kita memberikan konteks sendiri. Nah, konteks sendiri ini kan berarti dari kepala Anda nih, dari kepala pembaca nih. Pertanyaannya adalah, kenapa memilih konteks yang jelek? Kan konteks bisa banyak ya. Bisa positif, bisa negatif. Kenapa beberapa orang atau sebagian besar malah memilih yang negatif? Kenapa nggak memilih yang positif? Itu pertanyaannya. Jawabannya simple. Karena stok konteks di kepala pembaca tadi kebanyakan stok negatif. Maka secara instan akan muncul yang negatif. Bias kan artinya kan. Nggak jelas langsung dijudge sendiri. Ya kan? Nah, bayangin aja bahwa dengan statement atau utas atau yang simple seperti itu aja kita bias memberikan konteks sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita yang punya ribuan isu setiap harinya? Yang kita cenderung bias karena kita memilih yang ada di kepala kita, bukan apa yang menjadi fakta. Faktanya pertanyaannya cuma tahu dari mana kamu itu rezeki dikasih Tuhan. That's it sebenarnya. Iya kan? Tapi orang kemana-mana gitu. Nah, kemudian saya menambahkan statement gini. Oke, kalau kamu nanya ke saya nih, ada beberapa yang nanya, dan konteksnya apa gitu. Oke, konteksnya begini. Dari statement tadi, ya rezeki udah diatur Tuhan gitu kan. Dan pertanyaan saya, konteksnya apa? Konteksnya adalah, ini ada orang malas banget. Hidupnya ngeluh terus, disuruh kerja nggak mau, kemudian setiap kali ditanya, kok lu gak kerja sih? Bro, tenang aja, rezeki udah diatur Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Anda membenarkan bahwa keyakinan dipakai untuk tameng sebuah kemalasan? Makanya saya nanya, lu tahu dari mana?
kalau sudah diatur sama Tuhan? Emang kalau sudah diatur, berapa alokasinya? Dan jawaban orang tiba-tiba kayak, loh kalau gitu saya setuju sama statementmu. Nah, pertanyaan saya, kenapa di awal nggak setuju? Karena nggak ada konteks. Kok nggak nanya konteksnya apa? Nah, beberapa orang yang tidak setuju dengan garis keras, saya gali kemarin. Kalau nggak ada konteks kan tinggal nanya sebenarnya konteksnya apa. Begitu ditanya seperti itu, mereka jadi seperti menyadari kesalahannya. Ada yang bilang, ada yang lucu sih. Karena mungkin sudah tahu bahwa kesalahan mereka adalah tidak memiliki konteks, dan seperti itu mereka bilang, aku nggak rasional kalau sama kamu. Loh sebentar, kalau gitu kan jadi aneh kan ya. Kalau nggak rasional kalau sama saya kan, terus hubungannya apa gitu kan, berarti kan ada sesuatu gitu. Nah, tapi intinya adalah itu tadi, bahwa sebuah statement bisa positif bisa negatif, tapi nggak punya konteks loh. Ketika dikasih konteks sendiri itu negatif, ketika mendengarkan konteks saya, oh jadi benar, saya setuju dong, agama memang nggak boleh, agama juga tidak suka orang males. Nah, makanya saya juga nggak suka orang males gitu. Saya bukan mempertanyakan tentang agamanya, saya mempertanyakan tentang orang ini kenapa kok menggunakan agama sebagai tameng atas kemalasannya. Kan saya nggak setuju. Teman-teman juga pada mengatakan, ya saya agree with you then gitu. Nah ya makanya, nah kesimpulannya adalah bahwa kalau Anda nggak ngerti konteksnya, klarifikasi. Klarifikasi itu maksudnya adalah bertanya supaya jelas konteksnya apa. Karena kita bisa berdiskusi hanya ketika konteksnya sama. Kalau konteksnya berbeda, ya kita nggak bisa diskusi. Gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa levelmu jelas beda sama levelku. Kamu ngomong kayak begitu mah nggak level sama saya. Di kepala saya simple ya, ini nggak nyambung konteksnya, mau ngomong apa juga nggak jelas, ya udahlah biarin aja. Tapi intinya itu teman-teman, be careful di sosial media, konteks clear dulu baru kita bisa komunikasi ya. Karena kalau misalkan kita enggak, kita akan banyak misconception, dan misconceptionnya terjadi karena biasnya kita sendiri, dan biasnya kita sendiri yang muncul adalah apa yang menjadi stok di kepala kita. Kalau kita banyak negativity di kepala kita, itulah yang akan gampang muncul. Tapi kalau stok di sini adalah netral aja, itu yang akan muncul. Kalau di sini adalah positif, banyak hal positif, nah itu juga yang akan muncul. Jadi malah kelihatan refleks isi kepala pembaca itu seperti apa. Alright, so hopefully video ini cukup mencerahkan. Semoga Anda dapat insight dari sini dan mulai lebih critical thinking lah ya, dipakai ya di ketika kita bersosial media. Alright, thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.